to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya, dan ini adalah cerita horor yang ke-29 di channel Sua Malam. Sekaligus part keempat dari series cerita yang banyak ditunggu-tunggu sama teman-teman Sua Malam, yaitu Gudang Kontrakan. Cerita tentang pengalaman-pengalaman gua, kompilasi ya pengalaman-pengalaman gua yang gua alami waktu dulu gua masih merantau di Lombok. Tinggal sekitar 2-3 tahun di kontrakan yang ternyata ada beberapa penunggu kontrakan yang cukup mengganggu dan cukup nyeremin juga. Yang sampai sekarang gue belum bisa ngelupain pengalaman-pengalaman itu dan penampakan-penampakannya secara visual lah. Karena cukup serem sih. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, part 1, 2, dan 3, langsung aja klik di sini. Mudah-mudahan sekarang gue bener ya. Ngekliknya di sini. Atau di sini gue masih ragu bener. Pokoknya di sudut atas, sudut kanan atas layar kalian nanti ada card. Kalian klik aja di situ. Biar kalian nggak kelewatan awal mula ceritanya tuh kayak gimana. Sebelumnya gue mau ngucapin lagi selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman Sua Malam yang menjalankan. Kita masih dalam bulan Ramadan ya. Gue juga shoot ini masih dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan lancar-lancar aja sampai di hari kemenangan nanti di Idul Fitri ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu nge-support Sua Malam dan tetap nungguin cerita-cerita dari Sua Malam. Mungkin kalian agak notice ya sekarang soundnya agak beda karena gue juga mendengarkan saran-saran dari teman-teman Sua Malam yang bilang, "Bang, tolong di-upgrade dong soundnya biar lebih bagus lagi." Oke, jadi dari video ini mudah-mudahan kualitas audionya jadi lebih baik dan kalian ngedengerin cerita-cerita di channel Sua Malam juga lebih oke. Anyway, udah panjang sih sebenarnya. Biar nggak lebih panjang lagi intronya, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Sebenarnya gua agak-agak lupa terakhir kali di part 3 itu gua cerita yang mana. Tapi yang sekarang di part keempat ini gua mau nyeritain pengalaman dimana gua pertama kalinya ketemu sama penunggu kedua di rumah kontrakan ini. Yang sebelumnya gua sempat ngedenger doang nih ceritanya dari teman gua. Gua lupa waktu itu di part kedua atau part ketiga ya, tentang penunggu yang mukanya rata. Nah, di cerita ini adalah pengalaman pertama gua ketemu dengan penunggu itu. Tapi sebelumnya gini, jadi zaman tahun 2011 pertengahan sampai 2011 akhir gitu. Zamannya gue baru ngontrak di situ dan mulai sering-seringnya ngalamin gangguan. Itu gue cukup sering dan cukup rajin untuk nge-share cerita-cerita pengalaman gue di kontrakan ini di salah satu platform komunitas virtual ya. Kaskus lah gitu, nggak apa-apa lah disebut. Gue dulu sering nge-share cerita ini di Kaskus. Dan ternyata tanpa gue sangka-sangka cukup banyak orang yang berminat nih buat ngebacain cerita gue. Dan menurut mereka mungkin cukup serem ya pada zaman itu. Jadi cukup banyak nih, animonya cukup gede. Setiap kali gue ngupload thread baru itu selalu langsung ratusan, ribuan yang ngebaca dan langsung nagih lagi lanjutannya. Padahal kan gak setiap hari juga gue ngalamin gangguan-gangguan itu, tapi pasti ada setiap minggu. Nah, sampai pada suatu waktu, pada waktu itu kan gue gak pernah tuh nge-share lokasi pastinya itu di mana, karena kan ya privasi juga untuk tetangga-tetangga sana. Terus si ibu yang punya rumah itu juga gak mungkin gue share gitu kan. Cuman gue ya sebutin daerahnya aja, nama daerahnya di sini gitu. Nah, cukup banyak waktu itu, gue nggak tahu pastinya, cuman cukup banyak lah. Dari pembaca-pembaca cerita gue di Kaskus, itu ada beberapa yang agak skeptis sama cerita yang gue sampein. Ya biasalah, selalu ada netizen yang kayak gitu ya, yang nganggap gue ngarang, yang nganggap gue nyari perhatian doang di media sosial kayak gitu. Ada beberapa, sampai akhirnya tanpa bisa gue kontrol gitu kan, mulai
mulai tumbuh satu komunitas kecil di dalam lingkup pembaca cerita gue itu yang pengen ngebuktiin. Jadi ada sekelompok orang itulah yang pengen ngebuktiin ceritanya si Ale ini bener nggak sih sebenarnya. Ini rumah yang diomongin nih bener ada atau fiksi nggak sih gitu. Kalaupun emang bener ada, beneran angker apa enggak sih rumahnya gitu. Mulai penasaran, dan jujur waktu itu gue cukup terganggu sih dengan itu. Terganggunya kenapa? Karena mulai dapat teror dari teman-teman di Kaskus ya. Sebenarnya nggak negatif juga, cuman kayak yang DM di Facebook mulai numpuk gitu kan, mau meet up dong, kan mau ngeliat dong rumahnya kayak gimana, kan mau buktiin sendiri dong. Mulai banyak. Gue kan mulai terusik ya, kayak nggak mungkin gue open house untuk semua orang untuk ngalamin itu. Tapi di satu sisi semakin banyak orang yang minta kayak gitu, gue juga jadi kayak mikir, apa iya ya, apa gue coba untuk ngebiarin gitu ya beberapa orang di luar circle gue, di luar keluarga dan teman-teman gue, untuk nyobain mereka bener-bener bakal ngalamin apa yang kita alamin apa enggak ya gitu. Akhirnya gue mutusin untuk oke lah, mungkin gue untuk satu kali ngajak anak-anak Kaskus untuk datang ke rumah gue. Sebenarnya waktu itu banyak banget yang mau datang, bahkan entah mereka tahu dari mana ya. Gue cukup kaget juga. Suatu hari gue baca komen-komenan di thread gue di Kaskus, tiba-tiba ada satu Kaskuser yang ngepost gambar, dan gambar itu adalah foto rumah kontrakan gue dari depan gitu. Bilang ini nih rumahnya Gan gitu, tapi lagi nggak ada orang di rumahnya gitu, lagi kosong. Gue kaget juga, mereka tuh tak tahu dari mana gitu. Keren banget sih netizen kita tuh ya. Nah di situ kan gue jadi kayak ngeri gitu kan, wah gila bisa tahu. Akhirnya gue gini aja, oke, gue undang orang Kaskus untuk so to say uji nyali di kontrakan gue. Tapi gue nggak mau ngundang yang sembarangan, gue mau ngundang orang yang emang gue kenal aja. Nah, Kaskus itu kan punya regional ya tiap daerah. Jadi waktu itu ada beberapa lah Kaskuser regional Mataram, regional Lombok Mataram yang emang udah dekat sama gue gitu. Gue kenal lah gitu orang-orangnya, walaupun belum pernah ketemu ya. Sempat ya komen-komenan di launch Kaskus, di thread-thread yang lain juga. Jadi sempat dekat. Gue reach out ke mereka. Guys, gitu. Ada dua orang waktu itu, kita sebut aja namanya Kevin sama Tony gitu, biar gampang. Mas Kevin, Mas Tony, gitu. Mau nggak kalau datang ke kontrakan gua gitu? Wah boleh gitu. Dalam rangka apa nih Al gitu? Nggak ada kan, anak-anak Kaskus pada penasaran kan, ini kontrakan gua beneran angker atau enggak? Paling enggak lu orang berdua bisa jadi perwakilan lah gitu untuk ngebuktiin, karena kan gue nggak nyaman juga nih kalau open house gitu kan, privasi gue juga terganggu. Gue jelasin lah ke mereka, dan mereka mengerti itu dan excited juga karena jadi suatu orang yang terpilih gitu ya. Gue approach langsung untuk datang ke rumah, sampai akhirnya kita setuju dan kita nentuin waktu. Seperti biasa gue nentuin waktu di malam Jumat, karena ya seperti kita tahu mitosnya kan malam Jumat itu lebih angker gitu kan. Jadi pada suatu malam Jumat akhirnya gue minta kontak HP mereka waktu itu. Gue minta pin BBM mereka waktu itu lewat komen-komenan Kaskus gitu, lewat direct message gitulah. Gue minta pin BBM-nya, gue reach out, bang nih alamat rumah gue di sini nih, di jalan ini, RT sekian, RW sekian, nomor sekian gitu. Gue percayain kalian, tolong untuk nggak di-share ya. Gitu. Deg-degan juga gue sebenarnya waktu itu, takutnya mereka nge-share gitu kan. Tolong gue percaya nih sama kalian, tolong nggak di-share. Nanti gue tunggu jam 11 malam datang ke rumah gue. Nanti udah panggil aja gitu, atau ketok aja pagarnya, ntar masuk ke dalam. Gue minta kalian untuk bawa lilin masing-masing satu. Nah pada waktu itu sebenarnya gue nggak ngerti ritual itu harus pakai lilin segala macam, enggak. Cuman karena seperti yang kalian tahu dari cerita-cerita sebelumnya, gue sering nonton itu ya, acara uji nyali yang tiap malam Jumat. Kalau di acara itu kan mereka uji nyali pakai lilin doang gitu kan. Nah gue terinspirasi dari situ tuh. Gue ajak mereka untuk bawa lilin, ngide aja sebenarnya. Bawa lilin bang ya gitu. Oh iya siap kita bawa lilin. Sampailah pada hari Kamis malam Jumat.
Waktu itu sekitar jam 11 kurang. Itu pagar gua lagi di dalam ya. Pagar gua ada yang ketok tuh, tek 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 gitu. Kayaknya diketok pakai kunci motor gitu. Gua intip lewat jendela ruang tamu kan. Wah, ada motor nih 2 gitu. Terus gue cek di BBM, bang, lu yang di depan rumah gue ya? Karena pada saat itu motor gue masukin ke dalam rumah. Sengaja gue buat seolah-olah kondisi rumah tuh kosong, ngeri-ngerinya ada anak kaskus lain yang datang gitu kan. Jadi gue make sure dulu, bang, lu yang di depan rumah gue bukan? Iya bener, coba fotoin bang depan rumah gue. Difotoin sama dia, oh iya bener, ternyata ini 2 orang, si Kevin dan Tony tadi. Ayo masuk bang. Gue keluar, bukain pintu, bukain pagar, motornya gue suruh masukin ke parkiran. Udah masuk. Masuklah ke dalam, mereka mulai ngelihat kondisi rumah gua ya, begitu gua undang ke dalam. Dan komen mereka ya langsung gitu ya, wah ini ini nuansa rumah lu beda banget ya gitu. Kayak yang dari awal pun udah ngeri padahal kita belum ngapa-ngapain gitu. Nah di situ gue bilang ya emang bangunannya bangunan tua sih bang gitu kan. Kelihatan lah itu bangunan tua, kayunya juga kayu-kayu pintunya tuh udah tua gitu, udah ada beberapa yang lapuk gitu. Rumah tua lah. Gue sempat ajak mereka room tour juga, gue ajak ngeliat ke dapur, keluar yang ada pohon gede. Dan di situ mereka juga udah yang, oh iya nih serem nih gitu. Gue tanya lagi ke mereka, bang, ini yakin mau uji nyali lanjut gitu? Ayolah lanjut. Nah di situ gue jujur ya, semua orang yang ke rumah ini, baik itu keluarga gue, baik itu teman gue, bahkan tetangga-tetangga gue, itu semuanya ngalamin gangguan di rumah ini bang. Dan gue belum pernah ngajak orang ke sini untuk ngerasain, dan gue juga nggak bisa menjamin keselamatan kalian gitu. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah kalian mau lanjut atau gimana? Iya lanjut aja. Ntar kalau memang misalnya emang nggak tahan ya udah kita berhenti. Oh ya sudah. Terus gimana nih rencananya, kata Bang Kevin waktu itu. Oke jadi gini bang, kita ngikutin aja tuh cara-cara yang di masih dunia lain. Jadi ntar nih lampu gua matiin, terus lu orang di tengah nih di depan TV nyalain lilin. Jadi nggak boleh ada penerangan, HP lu dimatiin semua, dimasukin ke kantong, nggak boleh ada penerangan lain selain dari lilin. Dan kalau bisa nanti kan gue bakal tinggalin kalian nih. Jadi rencananya gue bakal keluar tuh, gue nungguin di teras luar. Gue bakal tinggalin kalian mungkin setengah jam sampai 1 jam. Nah kalau bisa begitu gue udah tinggalin kalian mencari di dalam gitu. Mungkin satu ke ruang mana, dan ditungguin aja, kali aja ada yang kejadian. Kalau misalnya memang nggak ada apa-apa yang kejadian ya bagus, syukur, alhamdulillah gitu kan. Dan tolong jangan direkam juga, gue nggak mau ada apa-apa dari sini yang nyebar. Kalaupun nanti mau diceritakan di Kaskus, cukup berupa testimoni dari kalian aja, diketik aja pengalaman yang kalian rasakan. Kalau orang percaya ya bagus, orang nggak percaya ya udah nggak apa-apa gitu. Seenggaknya ini juga jadi konfirmasi juga ke gue kalau orang lain tuh bisa loh ngerasain hal mistis yang selama ini gue rasain di rumah ini gitu. Setelah gue jelasin panjang lebar, mereka setuju. Cukup lama juga kita ngobrol-ngobrol waktu itu ya, namanya kaskuser kan kerjanya ya nggak kaskus aja gitu, kasak kusuk aja gitu. Sampai akhirnya jam 12 teng, jam 00.00 tuh waktu itu. Jam 12 teng, gue tanya siap bang? Siap, oke siap. Gue matiin semua lampu, mulai dari lampu belakang, lampu kamar mandi, bahkan lampu teras gue matiin. Termasuk yang terakhir gue matiin itu lampu ruang tengah, lampu dimana gue biasanya nonton TV di situ. Yang di belakang TV-nya itu ada jendela ke gudang kontrakan yang gue sebut angker itu. Akhirnya gue matiin semua. Kondisi di dalam bener-bener gelap gulita. Waktu itu penerangan cuman dari flash HP gue doang. Akhirnya kita nyalain lilin. Dan udah gue langsung bilang, bang, ini gue keluar, pintu gue kunci dari luar, supaya lu bener-bener bisa ngerasain kondisi di dalam kayak gimana. Gue nunggu di teras. Kalau ada apa-apa atau lu ngerasa udah cukup, gedor pintunya aja. Oh iya, by the way waktu itu gue minta HP mereka gue kantongin ya. Gue minta HP mereka gue kantongin karena gue takut mereka untuk ngerekam. Tapi untungnya mereka juga nggak keberatan dan mau ngasih HP mereka ke gue gitu. Ya udah akhirnya HP mereka gue kantongin. Bener-bener mereka nggak punya akses ke pencahayaan, kecuali kalau mereka mau ngeyel nyalain saklar lampu ya gitu. Dan mereka nggak punya akses untuk komunikasi juga. Bener-bener mereka harus ngerasain kondisi sepi di situ gimana.
Udahlah, gue keluar, gue kunci tuh pintunya dari luar, gue nunggu di teras. Gue nunggu diem aja gitu, dan gue pun gak bisa ngeliat apa-apa dari teras. Gue cuma bisa ngeliat ya bangunan yang lampunya mati aja gitu, kayak lagi mati lampu. Gue diem sekitar 5 menit, 10 menit. Mungkin sekitar di menit ke-15 ini gue nggak ngeliat persis jam ya, cuman gue pakai ancar-ancar feeling aja gitu. Sekitar menit ke-15an mungkin ya, kurang lebih, itu mulai ada suara geradak geruduk di dalam. Geradak geruduk gitu. Tapi nggak ada suara yang lain, nggak ada suara teriakan lah atau suara apalah. Sampai mungkin 5 atau 7 menit setelah suara geradak geruduk itu pertama kali kedengeran, tiba-tiba gue ngedenger suara gedoran pintu dari dalam. Cuman bukan pintu yang biasa gue masuk ya, yang di samping itu bukan. Justru pintu yang justru pintu yang di depan nih, pintu yang ruang tamu gitu. Geradak geruduk gitu kan. Terus mulai kedengeran juga suara mereka manggil gitu, udah gitu. Ya udah, gue langsung buka pintu, gue buka kuncinya, mereka keluar. Begitu mereka keluar, mereka ngos-ngosan, muka mereka juga pucat gitu. Gue kasih HP-nya, gue baru mau nanyain kenapa. Maksudnya gue mau tahu yang di dalam itu apa sih yang terjadi. Cuman di situ mereka cuman langsung ngambil HP, langsung udah ntar aja gue mau cabut, nggak lagi. Udah, mereka langsung ngambil motor masing-masing, langsung keluar. Di situ gue sempat puzzled juga ya, sempat bingung juga. Di satu sisi gue kayak wah ada sesuatu nih yang terjadi, tapi di sisi lain kayak apaan ya gitu, kok mereka nggak mau ngomong apa nih yang mereka alamin gitu. Akhirnya ya udah, mereka cabut, gue masuk ke dalam, nyalain semua lampu, sempat diem gitu, sempat gue diemin, mau nunggu gitu, ada nggak nih suara-suara atau penampakan apa yang muncul, karena kalau ada ya mungkin gue kabur juga sih sebenarnya. Jadi agak deg-degan juga nunggunya, tapi gue nunggu sekitar 5 menit, 10 menit, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa gitu. Udahlah, lewat di situ. Gua BBM mereka pun setelah malam itu ya, singkat cerita malam itu lewat gitu sampai keesokan harinya dan seterusnya. Gua BBM mereka pun nggak ada yang bales gitu. Terus gua ngecekin setiap hari di comment section thread di Kaskus, itu nggak ada juga komenan dari mereka. Kan gue jadi penasaran juga kan, tapi karena ya nggak ada apa-apa, nggak ada kabar dari mereka, ya gue kayak ya udah ikhlas aja. Gue ngesimpulin sendiri kalau mereka ngalamin sesuatu malam itu. Ya udah, gue biarin. Nah, nggak berapa lama berselang, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lah sejak yang acara uji nyalian itu, keluarga gue, bokap, nyokap, sama adik gue 3 orang itu datang berkunjung ke Lombok waktu itu. Gue lupa persisnya itu ada acara atau urusan apa mereka datang. Yang jelas mereka berkunjung ke Lombok, mereka telepon gitu kan, bang, ibu mau datang ke Lombok, ibu nginep di rumah ya. Ya udahlah, datang nginep gitu. Gue welcome, mereka datang. Nah, pas mereka datang itu, ya udahlah, mereka nginep di rumah. Dan kalau rumah itu kan ada 2 kamar ya. Kalau kalian ingat denahnya, mungkin nanti gue bakal taruh lagi biar kalian ke-remind lagi. Rumah itu kan ada 2 kamar. Satu kamar gue yang cukup gede itu mungkin 3x3 atau 3x4 meter. Satunya lagi itu kamar yang posisinya persis di samping gudang. Tapi kamar itu kecil, mungkin 2x2,5 lah gitu. Dan di kamar itu nggak ada nggak ada akomodasi untuk orang nginep gitu. Jadi gue biasanya naruh barang-barang yang nggak penting atau barang-barang yang jarang gue pakai di situ. Nah, jadi kalau misalnya keluarga gue lagi datang nih, mereka nggak nempatin kamar kecil itu. Jadi bokap, nyokap, sama adik gue yang paling kecil, waktu itu mungkin usianya masih 1 tahun lebih menuju 2 tahun ya, itu tidurnya di kamar gue bertiga. Sedangkan gue dan adik gue yang nomor 2 dan nomor 3 itu tidurnya di depan TV, di tempat gue bisa nongkrong. Dan memang dari sebelum-sebelumnya setiap kali mereka datang selalu seperti itu ya, formasinya pasti kayak gitu tidurnya. Dan belum pernah ada gangguan nih. Uniknya tuh mereka belum pernah ada gangguan. Selalu gangguannya tuh dari teman-teman gue dulu nih yang ngalamin gangguannya. Mungkin karena memang mereka belum pernah nginep lama ya.
Tapi pada waktu itu mereka cukup lama nginepnya. Ada satu urusan lah pokoknya, urusan keluarga atau apa gitu, gue lupa persisnya apa. Intinya mereka nginep lebih dari 1 hari. Biasanya 1 hari itu mereka nginep, besoknya udah cabut lagi, balik lagi gitu ke Sumbawa, atau mungkin mereka nginep ke hotel atau nginep ke rumah keluarga yang lain. Jarang lah nginep yang lama. Kali ini tuh cukup lama, mungkin totalnya 3 hari 4 harian ada. Nah, ngineplah mereka. Hari pertama berjalan normal, nggak ada hal yang aneh, nggak ada gangguan lah ya, nggak ada gangguan sama sekali. Sekalipun ada, itu cuman hal-hal yang gua doang yang nyadar, karena gua udah sering ngalamin itu. Misalnya malam-malam bokap nyokap sama adik gua paling kecil udah tidur di kamar, gua bertiga masih nonton TV gitu kan, sama adik gua yang 2 ini masih nonton TV. Tiba-tiba dari dapur tuh. Tiba-tiba dari dapur ada suara benda bergerak gitu, kayak kletek gitu. Kayak suara dari meja dapur, entah suara sendok jatuh atau suara apa. Kalau adik-adik gua yang 2 ini pasti mikirnya ada tikus atau cicak atau apa kayak gitu yang bergerak. Cuman kalau gua, karena gua udah sering di sana, rumah gua itu cukup bersih sih gitu. Jarang ada kayak, malah gua nggak pernah tuh ketemu kayak tikus kayak gitu-gitu tuh nggak pernah. Dan yang sering malah poltergeist, benda yang emang bener-bener pindah sendiri atau gerak sendiri, itu sering. Cuman karena saking seringnya gue biasa aja. Jadi kalau kita lagi nonton tiba-tiba kedengeran suara di dapur gitu, cetak-tek-tek gitu, gue cuman kayak lagi gerak nih, entah apa, entah sutil atau apa lagi gerak, ya udah diemin aja. Kalau mereka cuman mikirnya itu tikus. Hal-hal kayak gitu cukup sering terjadi. Cuman gak ada sesuatu yang ekstrim di malam pertama. Di malam kedua ini yang agak cukup berbeda. Di malam kedua itu gue nggak inget ya malam apa, dan gue nggak mau asumsi ini tuh malam Jumat lagi, kebanyakan malam Jumat ntar. Di malam kedua itu sekitar jam mungkin sekitar jam 1-an ya. Yang jelas bokap, nyokap, sama adik gue yang paling kecil udah tidur di dalam kamar. Pintu udah ditutup. Itu mereka udah di dalam itu dari sekitar jam 10-an. Gue sih masih dengar jam 10, jam 11-an tuh gue masih dengar bokap nyokap ngobrol gitu kan. Tapi jam 11 ke atas tuh udah sunyi dan gue asumsi mereka udah tidur. Sedangkan kita di luar itu masih nonton. Biasa ya kalau tengah malam gitu suka ada bioskop malam di salah satu stasiun TV gitu kan. Gue lagi nonton itu sama mereka, jadi nonton bertiga. Udah sekitar jam 1 malam tuh. Tiba-tiba dari dalam kamar gue itu kedengeran suara adik gue yang paling kecil teriak nangis. Cuman suara teriak nangisnya itu kayak nggak ada awalannya gitu. Kayak yang tiba-tiba langsung hoe gitu, langsung keras gitu teriaknya. Kalau anak bayi kan, misalnya nih anak bayi lagi tidur, terus kebangun karena lapar atau kebangun karena popoknya penuh. Biasanya kan ada awalannya gitu kan, dari yang dari yang nggak tenang dulu, terus mulai ngerengek kecil, terus akhirnya nangis sampai akhirnya kejer gitu. Kalau ini tuh enggak. Jadi macam anak bayi yang tiba-tiba dicubit gitu loh. Kayak yang langsung dari sunyi tiba-tiba langsung wah teriak yang kejer gitu, nangis. Kaget lah gue, adik-adik gue juga kaget gitu, langsung nengok ke belakang, wih kencang banget nih nangisnya nih. Cuman ya karena kita tahu di dalam ada bokap sama nyokap, ya udah kita diemin aja gitu, kita lanjut nonton. Tapi kita diemin, itu nangisnya tuh nggak berhenti. Mungkin gue diemin waktu itu tuh sekitar cukup lama ya, 5-10 menit adalah gue diemin. Itu nangis bener-bener gak berhenti-berhenti. Ini bayi kayak gak habis-habis napasnya. Padahal udah bukan bayi-bayi banget ya, udah 1 tahun lebih gitu usianya, udah mau 2 tahun. Tapi nangis kejer yang napasnya tuh panjang banget. Wah sepenuh hati gitu nangisnya. Akhirnya ya kita yang di luar penasaran juga jadinya kan, ini kenapa. Kita masuk lah gitu, gue ketok pintu, bu ya kenapa gitu. Mereka, gue lupa responnya apa, yang jelas waktu itu akhirnya gue buka pintu dan di situ kondisinya nyokap gue lagi ngegendong, lagi nimang-nimang lah gitu, lagi berdiri sambil nimang-nimang adik gue. Cuman adik gue nih teriak terus nggak berhenti. Nah kondisinya pas gue masuk itu
itu bokap gue masih tidur kondisinya. Gue nggak ngerti lagi tuh orang nggak keganggu sama suara seberisik itu tuh, aneh sih sebenarnya. Itu posisinya dia masih tidur. Sampai akhirnya mungkin nyokap gue udah capek ya, nih udah lama 5-10 menit nih anak ditenangin, ditimang-timang tapi kok nangisnya nggak berhenti. Akhirnya nyokap gue mutusin buat ngebangunin bokap gue tuh. Nyokap gue agak jongkok gitu kan, karena kasurnya kasur di lantai gitu, ngegoyang-goyangin bokap gitu, ya bangun ya, nih si An gak mau berhenti nih nangisnya gitu, kenapa nih, ya bantuin dong gitu, ibaratnya minta backupan lah ini, karena udah tengah malam juga, mungkin nyokap gue capek juga pengen tidur gitu kan. Akhirnya bokap gue kebangun, sorry guys, akhirnya bokap gue kebangun, dan pas dia kebangun awalnya tuh agak bete juga kan, kayak aduh tengah malam gini kenapa sih gitu. Sempat agak nyolot juga nadanya. Tapi sepertinya dia tuh notice sesuatu gitu. Sorry. Sepertinya dia tuh nyadarin ada sesuatu yang aneh. Di situ kondisinya gua sama dua adik gua tuh masih berdiri di pintu ngeliatin doang gitu. Kenapa gue bilang bokap kayaknya menyadari ada sesuatu yang aneh? Karena bokap dari yang nyolot masih kayak ngumpulin nyawa, kriep-kriep segala macam, tiba-tiba ngeliat gitu, melototin adik gua yang lagi digendong sama nyokap. Nah otomatis gue ikut ngeliatin dong adik gua. Nah pas kita sama-sama ngeliatin adik gua itu, gue juga notice juga nih, adik gua itu nangisnya mukanya itu selalu menghadap ke jendela. Gimana gue ngejelasin? Ini gue tunjukin aja deh layoutnya lagi. Nah ini layout kamar gue. Dia tuh selalu ngarah ke jendela yang ini nih, yang gue lingkarin. Nah dia tuh selalu nangis ke arah sana. Jadi misalnya nyokap gue lagi gendong gini, jendelanya ada di sebelah kanan, ya dia nengoknya ke kanan sambil nangis nih. Terus kalau misalnya nyokap gue muter kayak begini, dia muterin juga kepalanya dia, nengoknya ke sana gitu. Kepala dan badan dia nengoknya ke arah jendela. Jadi mau diputer kayak gimana pun sama nyokap gue, dia tuh selalu nengok ke arah jendela. Di situ kita sih lebih ke kayak conformity gitu ya, karena bokap gue lagi ngeliatin adik gue yang digendong, ya gue pun ikut ngeliatin adik gue yang digendong gitu, sampai gue nyadar hal itu. Terus nggak berapa lama bokap gue langsung ngeliat ke arah jendela yang diliatin sama si adik gue ini. Gue ngikut, gue ngeliat ke arah jendela. Jendela itu nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada sesuatu yang aneh dari jendela itu. Jendela itu ditutupin sama gorden juga yang hampir mirip sama gorden yang di jendela gudang gitu. Jadi gorden warna hijau gitu. Dan gak kelihatan siluet apapun juga dari luar gitu. Cuman bokap gue tuh kayak fokus banget merhatiin ke arah jendela. Akhirnya gue juga ngikut fokus. Di tengah keriuhan tangisan adik gue ini, tiba-tiba gue ngedenger suara tek gitu dari arah jendela, dari luar tapi ya. Oh bukan, sorry, gua menganggap itu dari luar gitu. Wah kayak ada yang ketekin nih dari luar, dan itu kayak suara apa ya, kayak suara kuku di kaca gitu, tek gitu. Gua langsung asumsi wah ada sesuatu nih di luar, dan gua langsung merinding parah di situ, langsung aja gitu. Merinding parah di situ. Dan adik gua yang dua, gua nggak tahu dia ngeh atau enggak. Cuman mereka udah nggak berdiri di pintu lagi, mereka udah balik ke ruang depan. Gua nggak tahu mereka nggak terus takut atau mungkin mereka nggak ngerti terus ngelanjut nonton. Intinya di situ tinggal gua doang. Nah begitu gue udah nyadarin ada suara tek gitu di jendela, dan sepertinya bokap gue juga sadar ada suara itu di jendela. Bokap gue langsung bangun menuju ke arah lemari. Dia buka lemari. Di lemari itu ada celana kargo dia tuh, celana kargo yang sering dia pakai, celana pendek, gue inget banget. Terus dia masukin tangannya ke salah satu kantongnya, dia keluarin, dan ternyata dia ngambil kayak sejenis pisau taktikal gitu, pisau lipat gitu yang dari besi semua. Dan seingat gue emang dia selalu bawa itu kemana-mana. Nah dulu sih dia sempat bercandain gue gitu, bilang-bilang kayak nih pisau ayah nih ada isinya loh gitu-gitulah, kayak ada hodamnya atau sejenis kayak gitu. Gue sih sebenarnya nggak terlalu menganggap obrolan dia tuh serius, tapi sepertinya setelah malam ini gue jadi kayak yakin jangan-jangan beneran nih ada isinya. Karena setelah dia ngambil pisau itu,
Dia jalan ke arah adik gue yang masih nangis pada saat itu, dicium dahinya sama dia. Terus dia kayak baca sesuatu lah sambil megang si pisaunya itu di depan mukanya dia. Dia baca sesuatu. Pisaunya posisinya masih kelipat gitu ya. Dia baca sesuatu di situ, terus kayak ditiupin, terus dia ngebuka pisaunya. Tek gitu dibuka. Dia pisaunya keluar ke deploy gitu pisaunya. Terus dia ke arah jendela. Which jendela itu posisinya ada di atas kasur. Jadi dia naik ke kasur gitu, nginjek kasur. Nah, jendela itu kan ada kan ditutup gorden. Gordennya dibuka sama dia. Begitu gordennya dibuka, gue sempat deg-degan juga nih. Gue takutnya ada jump scare, penampakan apa gitu di situ kan. Tapi sebenarnya nggak ada. Begitu dia buka jendela itu nggak ada apa-apaan. Nah, di jendela itu kan ada kayak kusennya gitu ya, dari kayu. Jadi kayak semacam ada ambalan kecil gitu. Mungkin space-nya 5-10 cm doang gitu. Kita bisa naruh HP lah di situ, di kusen jendelanya. Itu pisaunya dibalik. Terus dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, ditancepin di situ. Cetek gitu pisaunya. Pas dia tancepin di situ, kayak instan banget, langsung pada saat itu juga gua ngedenger suara gimana ngejelasinnya biar gampang ya. Gua nggak tahu soalnya kalau gua pakai analogi ini semua teman-teman relate atau enggak. Tapi kalian pernah nggak sih tinggal di rumah yang di atas ceiling apa ya? Plafon. Di atas plafon kalian itu biasanya di atasnya suka ada tikus atau kucing. Mereka suka lari kayak gitu. Mungkin kebanyakan dari kalian tahu lah ya maksud gue kayak gimana. Suka ada binatang lari di plafon. Nah, gue ngedenger suara kayak gitu, tapi dari jendela. Jadi begitu ditancepin, cetek gitu. Ada suara kayak gitu, dari jendela. Suaranya tuh lari ke atas. Jadi seolah-olah kayak ada sesuatu yang lari dari jendela ke atas, naik tembok gitu kan. Terus belok. Jadi seolah-olah dia tuh kayak ada di plafon nih sekarang. Itu keluar, dan itu suara itu mengarah ke gue. Jadi gue kalau di pintu itu, gue posisinya di pintu kamar kan, gue tuh noleh ke kiri gini. Nah, posisi jendelanya tuh di kiri gue nih. Kalian lihat lagi deh denahnya, kalian pause. Jadi gue di pintu, jendelanya tuh sebelah kiri. Jadi dia naik truk ke plafon, duduk suara doang ya. Itu ngarah ke gue, terus ngelewatin atas gue nih. Jadi kayak keluar dari pintu itu, suaranya lanjut duduk lari ke arah dapur. Di dapur, pas posisinya udah di dapur, bokap gue ngomong ke gue gitu, bang, kejar, kata dia kayak gitu. Ya udah, gue refleks langsung balik. Gue ngajak adik gue yang di samping gitu, yuk ikut kejar. Gue refleks waktu itu ngomong kejar, ada biawak gitu. Gue refleks langsung ngomong kejar, ada biawak, karena cukup banyak biawak di sana ya, di daerah sana, dan kadang-kadang suka naik ke atas plafon. Suaranya mirip kayak gitu. Gue bilang ayo kejar, ada biawak. Adik gue yang nomor 3 yang cowok emang agak psycho orangnya, dia suka banget berburu biawak gitu. Dia langsung semangat, mana, langsung dia bangun. Kita kejar tuh ke arah dapur, dan itu kita masih dengar suaranya. By the way itu larinya nggak cepet ya, nggak yang rut gitu, nggak. Tapi kayak kita bisa hitunglah langkahnya dia, tek gitu. Jadi ada prosesnya, masih bisa kekejar gitu. Kita kejar lari ke arah dapur, dan suara itu tuh ngelanjut. Jadi begitu masuk ke dapur, dia belok ke kiri, suaranya ngelanjut sampai keluar, sampai ke arah pohon yang gede banget itu. Ya kita lanjut kejar ke sana. Si adik gue yang nomor 3 ini, yang cowok, sempat-sempatnya ke arah meja dapur ngambil pisau gitu. Langsung kayaknya yakin banget ini biawak dan mau dihan gitu sama dia, mau diburu. Keluarlah kita ke area outdoor, ke area yang ada pohon gede itu. Begitu sampai area outdoor, kita ngeliat kiri kanan, itu nggak ada apa-apaan dan suaranya tuh udah berhenti. Jadi begitu keluar sampai outdoor, udah suaranya nggak ada gitu. Kita ngeliat kiri kanan, nggak ada apa-apaan. Posisinya kita bertiga udah di outdoor nih, dan sempet nyari gitu kan. Di outdoor gua tuh kan ada semacam kandang dari jeruji besi gitu ya, dari mesh wire gitu sih lebih tepatnya, yang jaring-jaring dari kawat gitu. Gue sempat ngeliat nih ada apa nih di sini. Padahal kan gue sendiri yang ngarang itu biawak gitu, tapi anehnya gue ikut nyari juga gitu. Gue nyari mana nih biawaknya gitu, nggak ada. Si adik gue yang dua juga nyari ke pohon, sampai ngeliat ke atas pohon, nggak ada apa-apaan. Akhirnya gue bilang udah kabur kali gitu, udahlah masuk, yang penting udah keluar gitu kan. Masuklah mereka ke dalam. Gue masih posisinya di luar, masih nyenter juga gue nggak tahu kenapa pada saat itu kok gue ikutan nyari gitu. Tapi satu hal yang gue notice adalah pas kita lagi lari-lari keluar gitu, yang gue notice adik gue yang kecil itu udah nggak nangis lagi, udah anteng gitu, udah kalem.
Di situ gue sempat berusaha menglogikakan itu gitu kan. Yang ini sih kayaknya nggak mungkin sesuatu yang dohir gitu ya, nggak mungkin sesuatu yang fisik gitu. Kayaknya bukan binatang lah, ini orang nggak kelihatan apa-apa tadi di jendela. Dengan mata kepala gue sendiri gue ngeliat gitu, nggak ada apa-apa, tapi ada suara gitu kan. Ini pasti gaib nih, dan mungkin ini yang ngebuat adik gue nangis gitu. Cuman gue sama sekali nggak kepikiran kalau ini itu yang ngegangguin adik gue tuh si sosok perempuan yang mirip pocong nggak pakai kain kafan itu gitu. Karena sosok itu nggak pernah ngeganggu kayak begini gitu kan. Paling cuman kayak nampakin diri, kalau nggak suara nangis, suara ketawa, udah gitu-gitu doang. Nah ini tuh sesuatu yang baru. Jadi gue sempat mikir juga nih, tapi apa ya ini? Posisinya gue tuh masih di luar. Sempat lama gue di situ 1 menitan adalah gitu. Proses berpikir gue terasa lama ya, 1 menit itu kalau kita lagi deg-degan. Terus adik gue udah nggak nangis lagi gitu kan. Berarti bener nih, kayaknya ini makhluk halus deh. Akhirnya waktu itu posisi gue ngebelakangin pintu masuk, pintu dapur ya. Jadi gue ngadep ke arah tembok. Posisi gue itu di depannya pohon. Jadi belakang gue nih pohon, di belakangnya pohon itu baru pintu masuk ke arah dapur gitu. Depan gue nih tembok. Abis nyari-nyari gitu kan. Wah ini udahlah nih, ya udah yang penting udah keluar, adik gue udah tenang, kita bisa lanjut nonton lagi, santai lagi gitu kan. Nah gue balik badan. Pas gue balik badan itu, niatnya kan mau masuk ke rumah kan. Pas gue balik badan kan depan gue masih pohon nih, masih santai. Pas gue agak nyerong ke kanan dikit, ngindarin pohon mau masuk ke rumah, pandangan gue ke depan nih, ke arah pintu. Tapi kan yang pandangan ngeblurnya itu luas kan, kelihatan nih semuanya. Di situ gue sempat ngelihat sesuatu yang ngegantung di atap. Jadi di atap yang persis di atasnya pintu masuk itu kayak ada sesuatu yang ngegantung gitu. Dan itu langsung ngebuat gue stun, gue langsung berhenti tek gitu kan. Shit, apaan nih gitu. Ini nih pasti yang apa ya, yang dari tadi lari-larian tuh ini nih pasti gitu. Dan pas gue ngelihat itu ya, gue belum ngelihat sebenarnya, baru ngelihat, bukan siluet juga ya, jadi ngeblur gitu ya. Gue masih ngelihat fisiknya itu ngeblur, figurnya itu ngeblur. Di situ cuman split second, beberapa detik, gue langsung nge-recall, gue langsung nginget cerita dari temen gue. Cerita yang udah gue ceritain di either part 2 atau part 3 ya, gue lupa. Yang dia ngedenger suara mangga jatuh di atap itu loh. Kalian ingat kan? Kalau yang belum nonton dulu makanya. Gue langsung inget cerita yang itu kan. Karena posisinya di situ, gue langsung relate kayak yang, shit, ini pasti makhluk yang itu nih. Dan entah gue dapat keberanian dari mana, gue ngelihat ke atas. Gue langsung cetek gitu ngelihat ke atas, dan bener aja. Di situ gue ngelihat kepala yang ngegantung ke bawah. Jadi ada kepala ngegantung ke bawah, mukanya nggak ada, maksudnya posisi dia itu jadinya kayak gini. Posisi dia tuh kayak gini, ini rambut gitu, dan tangannya ngegantung gini. Jadi gue nggak ngelihat badannya dia. Jadi kalau misalnya ini slope ngeblur lagi, oke. Misalnya ini slope, ini nih atap gue nih, kemungkinan badan dia tuh ada di sini nih. Nah di sini tuh ngegantung kepala sama tangan dia kayak gini nih, ngegantung begini nih. Situ gue ngeliatin dan gue diem berdiri nggak ngapa-ngapain. Gue cuma diem ngeliat kayak deg-degan, kaki gue berasa lemes. Dan di situ tiba-tiba dia ngangkat kepalanya ke atas, bukan ke atas sih, ke arah gue. Jadi dari posisi kayak gini dia ngangkat nih, dan pas ngangkat itu kan ini ketutupan rambutnya tuh tersingkap gitu loh, kayak kesingkap gini, kebuka sedikit. Dan bener ternyata cerita yang gue dengar dari teman gue waktu itu. Gue lupa ya, gue samarinnya pakai nama apa gitu teman gue. Begitu dia ngangkat kepalanya, rambutnya tersingkap, kelihatanlah di situ mukanya yang kulitnya warnanya pucat, tapi gue nggak ngelihat hidung, gue nggak ngelihat mulut, dan gue nggak ngelihat mata sama sekali. Bener-bener rata di situ. Bener-bener cuman muka rata sama rambut panjang di sini, dan tangannya masih menjuntai di situ. Wah di situ gue setengah mati, dan ditambah lagi mau nggak mau gue harus larinya ngelewatin bawahnya dia gitu kan.
nggak ada jalan untuk lari ke tempat yang lain. Akhirnya mau nggak mau gue langsung lari, ngebut, ngelewatin bawahnya dia. Nah pas gue ngelewatin bawahnya dia, ini misalnya posisi dia lagi gantung sini nih, kan gue ngelewatin nih bawahnya dia. Pas posisi dia itu persis di atas gue, di situ gue ngedenger suara nafas yang diceritain sama teman gue itu. Gitu. Suara nafas yang keras banget gitu, kayak nafas yang sengaja dibuat keras gitu. Gue langsung lari ke dalam, gue tutup pintu, jebret gitu ke dalam. Gue langsung masuk ke kamar. Pas gue ngelewatin ruang tengah, kedua adik gue masih nonton di situ. Gue berusaha untuk nyembunyiin rasa panik gue. Gue masuk ke kamar, gue ngeliat nyokap gue posisinya udah tiduran, bukan tiduran sih, nyender lebih tepatnya di kasur, dan si adik gue tuh udah tidur posisinya di pangkuannya dia. Kondisinya udah tidur gitu, udah anteng. Gue ke bokap gue waktu itu, gue ngomong, ya, ayah ngeliat gak sih tadi sosoknya yang lari-lari itu? Iya ngeliat, kata dia. Gak punya muka, cewek, rambutnya panjang. Jangan-jangan dia ngerangkak di atas plafon pas lari, pas ayah tancepin pisau. Iya emang dia gak berani sama pisau ayah katanya. Dan dia emang begitu ditancepin, dia lari, rangkak. Dan disitu bokap gue nyeritain beberapa detail yang dari sudut pandangnya dia. Ternyata yang pas gue ngedenger suara cetek tek 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 itu bukan suara ketokan dari luar, tapi ternyata si sosok cewek yang ngerangkak itu dan gak punya muka, itu kondisinya dia lagi nempel di jendela, di tembok dan jendela di bagian dalam, kayak Spider-Man gitu nempel dan ngegangguin adik gua di situ. Makanya begitu bokap gua entah dengan ilmu apa yang dia punya nusukin pisaunya, itu dia langsung kabur keluar. Karena kata bokap gua emang sebenarnya habitat dia itu ada di luar, di dekat pohon di bagian luar. Cuman mungkin karena ya mungkin dia punya ketertarikan tersendiri dengan anak kecil atau bayi gitu kan, akhirnya digodain, digangguin di situ. Itu mungkin pengalaman pertama yang dialamin sama keluarga gue. Mungkin sebelumnya mereka ngalamin tapi nggak cerita ke gue nggak tahu. Cuman itu yang gue witness juga, mereka ngalamin itu. Sekaligus jadi pengalaman pertama gue ngelihat si sosok yang muka rata itu. Gak lama kemudian, ya udah 2-3 hari kemudian, gak ada hal yang ekstrim yang terjadi. Akhirnya mereka mutusin untuk pulang balik ke Sumbawa. Nah, sekitar 1 mingguan atau kurang dari bokap, nyokap, dan adik-adik gue balik ke Sumbawa, gue dapet pesan BBM dari Kevin dan Tony. Gue di ping gitu lah, ping gitu kan. Nah bang, baru ada kabar nih gitu, kemana aja? Nongkrong yuk, kopi darat yuk gitu. Kemana? Ke kafe ini. Ya udah, oke. Gue samperin lah. Nah di situ tuh mereka mungkin udah settle, udah santai dan lagi ada waktu luang juga. Mereka akhirnya mau cerita apa sih sebenarnya yang mereka alami selama sekitar 20 menit mereka ada di dalam rumah itu, dan gue tinggalin sendirian gitu, mereka berdua di dalam. Jadi intinya, waktu gua tinggalin mereka dan lampu dimatiin, mereka itu sempat diam sekitar 10 sampai 15 menit di ruang tengah. Bener-bener nggak ngapa-ngapain. Jadi berdiri aja gitu mereka berdua. Di satu sisi karena mereka takut, di sisi lain karena mereka nggak tahu sebenarnya mau ngapain dan nggak tahu harus berharap apa gitu, apa yang mereka temukan. Karena mereka mungkin juga masih percaya nggak percaya juga dengan cerita-cerita yang gue sampein gitu. Sampai akhirnya mereka cukup bosan karena nggak ada hal yang terjadi di sana. Mereka akhirnya mutusin buat mencar. Nah waktu itu si Mas Tony pergi ke arah ruang tamu, ke kanan jadinya Mas Tony. Sedangkan si Mas siapa tadi ya, Kevin ya, anggaplah gitu ya, Tony Kevin, ini nama samaran juga ini. Si Mas Kevin itu ke dapur. Jadi mereka mencar nih, si Mas Tony ke kanan ke ruang tamu, si Mas Kevin ke dapur. Nah dari sudut pandangnya Mas Tony, dia tuh nggak ngedengerin apa-apa di sana. Jadi dia sempat keliling gitu, bawa lilin, nggak ada apa-apa. Dia nyenterin, bukan nyenter ya, dia nyorotin lilinnya gitu kan ke semua sudut, nggak ada apa-apaan. Sedangkan si Mas si Mas Kevin dia kan ke dapur. Dia nyenterin semua sudut dapur. Bahkan dia sempat
ngarahin lilinnya dia tuh ke arah pintu gudang yang ada di sebelah kanan. Pas dia arahin ke arah pintu gudang, itu nggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi lagi dia ngarahin ke pintu gudang itu, tiba-tiba dari arah belakangnya dia, which itu pintu ke arah outdoor, itu ada suara ketokan. Bukan ketokan sih, kayak suara kuku ke pintu kayu gitu. Tek 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 dari luar. Penasaran lah dia gitu kan. Sebenarnya di situ dia udah agak merinding, tapi dia excited juga kayak, wah ada nih ternyata gangguannya gitu. Mungkin dia berani gak berani juga ya. Nah dia mau ke arah sana tuh, mau ngedeketin. Tapi dia takut juga nih, kalau misalnya gue buka tiba-tiba ada jump scare gimana. Akhirnya dia mutusin untuk ke depan, mutusin untuk ke ruang tamu, manggil si Mas Tony gitu. Ton, temenin gue. Kenapa? Itu di belakang ada suara kertek dari arah pintu ke outdoor, ke yang apa namanya, bagian yang ada pohon mangganya gitu. Kayaknya ada sesuatu deh, tapi gue nggak berani nih sendirian gitu. Oh yaudah, yuk gue temenin gitu. Yuk jalan bareng. Iya jalan bareng mereka ke sana. Kondisinya kan gelap nih. Jadi dari mereka ruang tamu menuju ke arah dapur, itu dapur tuh masih belum kelihatan. Karena kan si cahaya lilin tuh nggak nyorot gitu kan. Nah mereka jalan-jalan mendekat itu masih santai aja. Karena di sepemikiran dan seingatnya si Mas Kevin, suaranya itu ada di pintu outdoor. Jadi kalau mau ke arah sana kan mereka harus keluar dari ruang tamu dulu, masuk ke ruang tengah kan, ngelewatin pintu yang kamar kecil di sebelah kanan, ngelewatin TV di sebelah kanan, harus masuk dulu ke pintu lubang pintu gitu ya, lubang pintu yang ke arah dapur, belok kiri dulu sampai akhirnya nyamperin pintu outdoor. Itu yang kebayang sama otaknya si Mas Kevin. Dan mereka kan nggak ngeliat apa-apa ya, cuman radio 1 meter lah gitu. Akhirnya mereka jalan santai karena wah masih di ruang tamu gitu, masuk ke ruang tengah masih di ruang tengah, nggak ada apa-apaan gitu. Dan nggak yakin juga kalau udah sampai sana suaranya masih ada apa enggak. Begitu mereka ngelewatin ruang tengah, mau masuk ke arah ruang dapur yang lubang pintu doang yang nggak ada pintunya, kan lilin mereka makin ngedeket nih. Nah pas makin ngedeket, baru mau ngelewatin sekat ruangan. Anggaplah sekat ruangannya di sini nih. Nah jarak mereka segini nih, sekitar 40-30 cm lah. Lilinnya kan dipegang di depan, itu cahaya mulai nerangin sekitar sini. Jadi kusen pintu ini udah mulai kelihatan terang ya. Tapi mereka berdua cuma ngelihat kusen sebelah kiri dan sebelah kanan. Kusen atas ini mereka nggak bisa ngelihat karena di sini ada sesuatu yang menggantung warna hitam. Dan pas mereka ngeh gitu kan, mereka langsung berhenti di situ dan ngedengar suara nafas kayak yang diceritain sama teman gua dan kayak yang gua dengar waktu di outdoor. Mereka ngeliat ke atas dan ternyata di kusen pintu bagian atas, sekat antara ruang tengah dan dapur, itu udah ada sosok cewek itu. Sosok cewek yang gak punya muka, yang ngerangka kayak Spider-Man itu, posisi kepalanya di bawah, kakinya di atas, ngerangka kayak gini, jadi rambutnya ngegantung ke bawah, ngadep ke arah mereka. Di situ mereka langsung ketakutan, langsung teriak. Nggak teriak sih sebenarnya gitu, langsung kabur gitu, ke ruang depan, ke ruang tamu. Gue nggak tahu kenapa mereka nggak ke pintu yang tadi, yang biasa gua masuk itu yang kanan. Mungkin karena sebelumnya si Mas Tony di ruang tamu dan aman gitu ya, mungkin pemikirannya kayak gitu. Mereka langsung lari ke ruang tamu, langsung ngegedor-gedor gitu, buka udah nggak lagi gitu. Akhirnya gue bukain dan mereka mutusin langsung cabut saat itu juga. Dan mereka bilang mereka ngelihat itu jelas banget dan mereka ngedenger itu jelas banget. The fact that mereka cerita itu ke gua, walaupun mereka udah walaupun mereka udah pernah ngebaca cerita itu di Kaskus gitu kan, tapi the fact that mereka cerita itu ke gua dengan raut muka yang serius, dan pada saat kejadian itu mereka bener-bener ketakutan mukanya dan gak mau cerita langsung di tempat, gue yakin kalau yang mereka alamin itu bener, nyata. Plus sebelum mereka cerita itu ke gue udah ngalamin itu sendiri beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, ngelihat si penampakan cewek tanpa muka itu di sana. Sosok kedua yang jadi penghuni di
rumah kontrakan angker yang gue tempatin itu. Wah, lumayan panjang nih ceritanya malam ini. Ya gitu ceritanya untuk malam ini. Pengalaman gue ngelihat sosok cewek muka rata, penghuni kedua di situ, yang ternyata terkonfirmasi juga sama keluarga gue, terkonfirmasi juga sama orang di luar circle pertemanan gue, orang asing lah gitu, walaupun gue kenal juga secara kaskus gitu ya, orang outsider yang nyobain dan ternyata mereka ngelihat sosok yang sama juga. Jadi terkonfirmasi di situ, udah confirm nih ada sosok kedua yang menghantui rumah kontrakan gue. Mudah-mudahan kedepannya gue masih nginget-nginget lagi sih sekarang dan ngebukain catatan gue zaman dulu, tuh rekor-rekor gue zaman dulu, ngumpulin dan berusaha nyusun apa aja pengalaman-pengalaman ekstrim yang gue alamin di sana. Karena kalau yang ringan-ringan kayaknya nggak perlu gue ceritain ya, biasa klise gitu. Kalau cuman poltergeist aja tuh normal, suara-suara aja tuh normal. Cuman gue masih ngumpulin cerita-cerita yang ekstrim buat gue sampein lagi ke kalian di part-part selanjutnya nih, part 5, 6, semoga seterusnya sampai akhirnya ceritanya tamat dan gue nggak tinggal di situ lagi. Tetap tungguin terus ya cerita-cerita di channel Sua Malam, dan thank you banget untuk kalian-kalian yang udah nge-like, ninggalin komen, bahkan nge-share ke teman-teman kalian yang lain. Jangan lupa untuk kalian yang emang punya cerita-cerita keren, di-share ke Sua Malam. Nanti setelah gua review, setelah gua kurasi dan menurut gua oke untuk di-share ke teman-teman yang lain, gua pasti bakal bacain cerita kalian di channel Sua Malam. So guys, I think that's it for tonight, and I'll see you guys in the next story.